Salam damai dan sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus. Saya melanjutkan kembali pembahasan mengenai Kristus dan kebudayaan. 3 video sebelumnya, saya sudah memberikan pemaparan mengenai model hubungan Kristus dan kebudayaan dalam perspektif pemikiran, kajian atas konstruksi berpikir Richard Niebuhr. Video kedua, saya sudah menjelaskan dan mengajak Bapak, Ibu, Saudara untuk memikirkan kembali mengenai hubungan Kristus dan kebudayaan dalam konstruksi pemikiran pewahyuan dan anugerah Allah. Dan pada video ketiga, saya memberikan dorongan dan tuntunan agar kiranya Bapak, Ibu, dan Saudara kembali digairahkan untuk mengerti dan memahami tentang Kristus dan kebudayaan dalam konstruksi mandat Allah dan Injil. 3 video tersebut dapat menjadi referensi bagi Bapak, Ibu, dan Saudara untuk mengembangkan, menemukan, dan memperbarui apa yang sudah saya sampaikan. Pada video yang keempat ini, saya ingin menyampaikan kembali pemikiran mengenai Kristus dan kebudayaan berkaitan dengan transformasi dan penebusan atas kebudayaan. Pada bagian ini, kita langsung kepada objeknya, yaitu manusia dan kebudayaan. Manusia dan kebudayaan tidak dapat dipisahkan. Manusia menghasilkan kebudayaan, dan kebudayaan dibuat, diciptakan, dan ada di dalam kehidupan manusia untuk manusia. Hubungan yang penting dimulai dari kemanusiaan itu sendiri. Karena kebudayaan tanpa kemanusiaan itu bukan sesuatu yang memiliki makna. Kemanusiaan tanpa kebudayaan pastilah hidupnya tidak mungkin lagi ada di bumi ini. Mengapa demikian? Karena manusia selalu menghasilkan kebudayaan. Yang dimaksud dengan kebudayaan itu bukan hanya berbicara tentang fosil, artefak, produk, dan hasil karya manusia, seperti komputer, handphone, rumah, buku, musik, perangkat-perangkat bidang seni, maupun berbagai produksi manusia, dari yang paling sederhana sampai yang paling rumit, dari yang dikerjakan dan dibutuhkan tiap hari, maupun yang diperlukan untuk kepentingan yang khusus atau tertentu. Kebudayaan bukan hanya berkaitan dengan adat, istiadat, kebiasaan, dan gaya hidup. Karena adat istiadat, gaya hidup, dan kebiasaan itu akan mengalami perubahan-perubahan pada dirinya, pada komunitas, etnis, kelompok, grup manapun di seluruh dunia. Karena berkaitan dengan kemajuan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perjumpaan antar etnis, antar kelompok di satu tempat atau suatu kondisi. Bahkan karena kompleksitas multikultural dan pluralitas keyakinan dan kepercayaan. Sehingga tidak akan pernah ada adat istiadat, kebiasaan, atau lifestyle yang tetap bersifat tidak ada perubahan. Selalu ada perubahan. Walaupun perubahannya nampak seperti permanen dan dinamis, permanen maksudnya adalah identitas dari sebuah adat, satu etnis, itu permanen dalam konstruksi pemangku kebudayaan adat itu sendiri. Sementara dinamis karena orang-orang yang mendukung atau yang mengerjakan atau yang melakukan adat istiadat, kebiasaan, dan lifestyle itu generasinya berbeda dengan generasi sebelumnya. Sehingga adalah keniscayaan kalau sebuah adat istiadat, suatu kebiasaan dan lifestyle tidak mengalami perubahan. Selalu ada perubahan. Sehingga permanen pada kebutuhannya, tetapi dinamis pada penggunaan dan pemanfaatannya. Dengan demikian, kita tahu akhirnya menyadari bahwa kebudayaan itu bukan muncul begitu saja sebagai sebuah identitas sebuah kelompok, komunitas, etnis, tapi menjadi tatanan kehidupan yang ada di dalam keadaan sebagai manusia. Memang kita tahu di tiap-tiap etnis, suku bangsa, ras selalu ada ciri khas keunikan, baik di dalam bahasanya, di dalam bahasa juga beragam dialek, dan lisan maupun tulisan, maupun dalam percakapan,
digital saat ini. Di dalam keseniannya, seni rupa, seni tari, seni suara, seni musik, dan sebagainya. Di dalam mata pencarian dan sistem perekonomiannya yang beragam. Tidak lagi hanya pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, tetapi juga ada jasa, ada mata pencarian sebagai orang-orang yang menjadi pengajar, pendidik, yang bekerja di bidang keuangan, di bidang kesehatan. Bahkan secara masif, orang-orang yang secara khusus bekerja, berkarya di dalam dunia digital, baik di dalam game, maupun di dalam perbankan, maupun di dalam bidang-bidang jasa. Ini dalam sistem ekonomi, mata pencarian. Dan banyak lagi yang mengalami perkembangan. Lalu pada bidang yang sangat mempengaruhi tatanan kebijakan, sistem sosial politik, sistem kekerabatan, kemudian juga konstruksi organisasi sosial yang beragam. Tidak lagi merujuk kepada patrilineal atau matrilineal, tetapi sudah netral. Karena ada perjumpaan antar etnis, antar kelompok, sehingga masing-masing mempertahankan identitasnya ketika mengalami perjumpaan, dan ada asimilasi, akulturasi di dalam setiap perjumpaan tersebut yang menghasilkan suatu kebiasaan baru, habit baru. Juga ada perkembangan perubahan di dalam kehidupan sistem dari keagamaan. Ada agama dan kepercayaan lokal, tetapi ada agama kepercayaan yang sudah masif, berkembang banyak pengikutnya di seluruh dunia. Ada yang lebih 1 miliar, ada yang lebih 2 miliar, bahkan ada yang hanya 100, 300 orang saja. Dan diketahui ada 4.000 lebih kepercayaan keagamaan yang muncul. Bahkan ada yang tidak mau percaya, ada yang tidak mau beragama, tetapi tetap itu kelompok yang dimaksud dengan sistem kepercayaan. Orang ateis, agnostik juga adalah masuk ke dalam sistem kepercayaan. Dia tidak percaya dengan apa yang dipercaya orang lain. Dan apapun yang dipercaya oleh agama dan kepercayaan lain, ateis tidak mempercayainya. Tidak mempercayai adanya Tuhan, tidak mempercayai kitab-kitab suci dan sebagainya. Tetap mereka termasuk kelompok sistem kepercayaan. Sehingga beragam terjadi pluralitas keagamaan dan kepercayaan. Nah, ini ada di dalam dunia yang saat ini multikultural, pluralitas, dan ada perjumpaan terutama di kota-kota metropolitan, kota-kota besar, kota-kota kecil, maupun desa-desa yang multikultural. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, ini merupakan sebuah realita kehidupan manusia mengenai kebudayaan. Dan tentunya kita tahu bahwa digitalisasi di dalam setiap aspek kehidupan sudah sungguh menjadi sebuah kewajiban, kebutuhan dalam dunia pendidikan, dalam dunia bisnis, dalam dunia produksi, jasa, maupun di dalam keagamaan kepercayaan. Lalu, kalau begitu, bagaimana kita sebagai orang Kristen yang hidup di dalam Kristus, yang berfondasikan pada ajaran Alkitab secara final, dan arah hidup kita ditujukan kepada Allah yang beranugerah itu. Bagaimana kita menjalankan mandat Allah di bumi ini? Karena kita diberikan tanggung jawab, dan kita juga didorong untuk kreatif dalam memanfaatkan apa saja yang bermanfaat bagi kemuliaan Allah, yang benar, yang baik, yang adil, yang suci. Maka di dalam konstruksi yang multi ini dan plural ini, kita dipanggil, diutus ke dunia ini untuk melaksanakan dua hal. Yang pertama, mentransformasi. Yang kedua, menebus. Mentransformasi kebudayaan akan kita lakukan di dalam rangka memperbaiki, memperbaharui, dimulai dari arahnya sampai kepada hasil akhirnya. Arah itu perlu supaya seluruh kreativitas yang dihasilkan dari pemikiran manusia dalam berbagai bentuk dan berbagai dimensi itu mesti diarahkan bagi kemuliaan Allah. Dan tentunya Allah lah yang ditinggikan. Allah lah yang menjadi pusatnya di dalam Kristus. Yang berkelanjutan untuk kita lihat hasilnya. Jadi mulai dari arah dan kemudian kita mentransformasi pencapaian-pencapaian yang sudah dan sedang dikerjakan oleh setiap pribadi, individu, komunitas, umat manusia di bumi ini. Kita diberikan tanggung jawab melakukan transformasi tersebut. Dan transformasi itu dimulai secara individu dan family,
dan di gereja, di sekolah, di kampus, di tempat pekerjaan, di tempat bisnis, di lahan-lahan kehidupan yang lain, dan dimulailah di sana kreativitas yang baru. Mulai dari bagaimana orang tua mendidik anak, bagaimana anak mengikuti teladan orang tua, demikian gereja berperan membimbing setiap anggota gereja untuk semakin dekat dan mengenal Tuhan yang benar, dan mempraktekkan kehidupan rohani, kehidupan sosial yang berkualitas, serta didikan-didikan di sekolah dan di kampus untuk meningkatkan kualitas berpikir, menganalisa sebuah proses perjalanan, dan mengkaji ulang apa yang sudah ditemukan manusia untuk menghasilkan teori, konsep, bahkan produk-produk kebudayaan yang baru. Dan lanjutannya ialah bagaimana itu hasilnya. Nah, transformasi mencakup keseluruhan dari arah proses yang dilakukan tiap-tiap orang, tiap-tiap komunitas, di tiap-tiap institusi, keluarga, gereja, sekolah, kampus, pemerintahan, bisnis, dan segala bidang, dan hasilnya untuk ditransformasi. Hasil yang ditransformasi ini akan dinikmati oleh tiap orang dengan hidup sejahtera. Nah, ini usaha yang tidak hanya dilakukan oleh perorangan. Ini usaha kita bersama, usaha yang perlu kita terus-menerus lakukan, di mana kita berjuang untuk terus-menerus belajar apa yang perlu dan penting dikembangkan di dalam zaman kita saat ini. Bukan saja kita melihat dan mempelajari apa yang sudah terjadi di masa lalu, karena ini perlu menjadi pendorong dan pemicu untuk kita menghasilkan yang terbaik saat ini. Mengapa demikian? Karena kebutuhan saat ini itu berbeda dengan kebutuhan pada masa lalu. Dan kebutuhan saat ini menjadi awal dari kebutuhan yang akan dialami di masa akan datang untuk generasi berikutnya. Karena itu transformasi perlu dimulai secara individu di dalam tiap-tiap lembaga yang ada. Nah, bagaimana kita melaksanakan transformasi kebudayaan? Kita secara individu harus terlibat, proaktif dan kreatif. Tidak boleh pasif, tidak boleh berdiam diri, selalu ada cara dan strategi untuk aktif. Di dalam melaksanakan transformasi kebudayaan, kita ikut terlibat di dalam setiap proses itu, sesuai dengan bidang dan kalian dan passion kita masing-masing, yang tentunya tiap-tiap orang berbeda. Kalaulah Anda, Bapak Ibu Saudara, memang memiliki minat di bidang musik, maka mulailah melaksanakan transformasi kebudayaan di bidang musik. Entah itu liriknya, perangkat musiknya, bahkan konstruksi tentang musik itu terus dikembangkan bagi peradaban, bagi kemuliaan Allah, bagi kesejahteraan orang banyak di seluruh dunia ini. Kalau Bapak Ibu Saudara berminat di bidang peternakan, perlulah dikembangkan bagaimana memelihara ternak mulai dari benih sampai proses hasilnya. Bagaimana menjaga kondisi lingkungan dari proses peternakan, pakan yang diperlukan, bahkan hasil dari ternak itu perlu dikembangkan di dalam produk-produk yang bermanfaat, di mana limbah-limbahnya pun dari peternakan itu dapat digunakan lagi untuk peternakan itu sendiri, atau untuk bidang pertaniankah, perkebunankah, atau bidang kehutanan. Nah, itu perlu kita transformasi. Jadi, tidak ada waktu untuk sekedar beternak, sekedar bertani, sekedar memainkan komputer dan memainkan game, atau sekedar menonton atau melihat bagian-bagian platform media sosial. Kita dapat memanfaatkan dan mentransformasi semuanya itu. Kalau Bapak, Ibu, Saudara, ada yang berminat di bidang media sosial dengan beragam platform, baik yang sifatnya individu, komunitas dengan bagian-bagian yang penting untuk dikembangkan, manfaatkan itu untuk membangun peradaban. Platform media sosial yang ada bukan hanya menyenangkan diri atau memusatkan diri sebagai sentral dari perhatian dunia terhadap kita, tetapi bagaimana dengan media sosial yang ada, kita mendidik generasi ini dan generasi yang akan datang, dan membawa setiap orang untuk mengembangkan bakat, talenta, bahkan karunia-karunia yang Allah berikan untuk kesejahteraan hidup manusia. Nah, ini penting supaya bukan hanya pleasure, menyenangkan saja, tapi memuliakan Allah. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus,
Mari kita perhatikan apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kalau saja kita memiliki minat yang sama dan punya ketekunan yang sama, maka ada percepatan kehidupan yang tertata dengan beradab. Tidak ada lagi tindakan keinginan manusia untuk melakukan tindakan kejahatan. Kalau Bapak, Ibu, dan Saudara berminat di bidang menegakkan keadilan, maka bukan saja persetujuan terhadap regulasi-regulasi yang berpihak kepada keadilan dan menjalankan itu dengan benar dan baik, tetapi juga mentransformasi undang-undang atau peraturan-peraturan atau kebijakan-kebijakan dari sebuah pemerintahan di sebuah negara yang mana kalau regulasi dan semua kebijakan itu merugikan rakyat, merusak tatanan kehidupan sosial, budaya, dan lainnya, bahkan tidak menegakkan keadilan, perlu ditransformasi dan perlu untuk diganti dan diubah dengan sungguh-sungguh. Nah, ini mesti bergerak di semua sektor dan lini. Bagaimana kita melakukannya? Mulai dari mana? Mulai dari diri kita. Sekali lagi, apa minat, passion, panggilan Bapak, Ibu, Saudara di dalam mentransformasi kebudayaan? Kalau Bapak, Ibu berminat di bidang adat istiadat di etnisnya, transformasi adat istiadat itu dengan satu keunikan yang khas dari etnis tersebut tanpa merendahkan, meremehkan, melecehkan diri sendiri dan juga orang yang berbeda, etnis, suku, bangsa, orang lain. Tapi kembangkan apa nilai-nilai dan prinsip-prinsip dari adat dari Bapak Ibu yang dapat menjadi berkat, yang dapat membangun peradaban manusia yang lain, etnis lain. Jadi bukan hanya untuk kepentingan diri atau kelompoknya, tapi untuk kepentingan bersama. Nah, ini namanya mentransformasi. Nah, kebudayaan, adat istiadat, kebiasaan, lifestyle, gaya hidup yang tidak mengalami transformasi akan segera ditinggalkan oleh generasi berikutnya. Jadi jangan heran dan jangan kaget kalau ternyata generasi sekarang banyak yang meninggalkan adat istiadat dari etnisnya, dari suku bangsanya, dari orang tuanya. Mengapa? Ya karena tidak ada daya kreativitas yang dikembangkan. Dan tidak ada dorongan untuk meningkatkan itu. Yang generasi yang lebih tua lebih senang berada di dalam suatu komunitas yang orang tua saja. Yang paling sulit dari konstruksi sosial budaya di dalam sistem transformasi ialah melahirkan pemimpin-pemimpin baru. Karena memang transformasi kebudayaan dimulai dari manusianya yang siap untuk melaksanakan transformasi. Kalau tidak ada next leader untuk pembaharuan-pembaharuan, maka jangan berharap bahwa apa yang kita hasilkan sekarang itu dapat bertahan atau dapat bermanfaat. Ada banyak orang yang hanya kepentingan diri saat ini saja. Next generasi, ya urusan generasi berikutnya. Maka orang-orang seperti itu bukanlah agen-agen transformasi kebudayaan. Orang-orang seperti itu hanya bisa menang dan bisa kuat pada komunitas yang lamanya saja. Jadi ada power syndrome culture. Mengapa disebut power syndrome culture? Ya karena kekuatannya ada pada kebudayaan lama. Kekuasaannya di sana. Tidak berani kreatif. Tidak berani menghasilkan sesuatu yang baru. Takut, khawatir, dan selalu ada suatu konsep mitos-mitos dari perkataan-perkataan sendiri bahwa tidak boleh diubah, tidak boleh diganti. Itu sangat keliru. Tidak ada kebudayaan yang berkembang tanpa transformasi. Dan bagaimana kita sebagai orang Kristen mentransformasi? Ya kita harus berjuang bersama. Tidak bisa single fighter, tidak bisa sendirian. Siapa yang mau berjuang, mari berjuang di bidangnya masing-masing. Dan jangan saling merendahkan, meremehkan, melecehkan, atau menganggap remeh kegiatan aktivitas orang lain. Biarkan mereka berjuang, kreatif. Asalkan arahnya jelas, bagi kemuliaan Allah. Asalkan prosesnya tepat, yang baik, yang benar, yang adil, dan suci. Dan hasilkan hasilnya dengan baik untuk kesejahteraan hidup bagi Tuhan. Dan ini mesti dinikmati. Bagian kedua adalah menebus kebudayaan. Kalau kita tadi sudah berbicara tentang transformasi, itu lebih menekankan pada pembaruan-pembaruan dan proses-proses yang baru, kreativitas, dan juga berkaitan dengan suatu upaya untuk memperbaiki, menemukan lagi yang baru, dan menghasilkan yang baik. Sementara di dalam menebus kebudayaan ini berkaitan dengan suatu keberadaan yang paling esensial. Menebus kebudayaan itu sebelum kita melakukan transformasi. Jadi kalau kita punya kebudayaan, punya adat istiadat, punya kebiasaan dan gaya hidup yang humanis center, yang world center, yang self center,
yang group center itu mesti ditebus, diganti, bukan diperbaharui, tapi di-redeem, dibawa, ditarik menjadi Christ Center culture. Christ Center culture itu untuk menebus dan perlu diganti dan mesti diganti. Misal, ada di dalam kebiasaan dan adat istiadat yang bersifat mitos yang sangat mengganggu generasi sekarang dan sangat tidak berfaedah untuk mereka dan mereka untuk masa yang akan datang. Mitos-mitos masa lalu itu harus dibuang, ditinggalkan, dan tidak perlu lagi digunakan. Ini menebus. Misalnya, di dalam kebiasaan menghadapi kematian, tidak lagi kita mempercayai mitos bahwa roh orang mati bergentayangan pada waktu ia mati, orang itu meninggal, maka rohnya bergentayangan di rumah atau di kampung, sehingga perlu adanya mengingat seperti itu. Itu mitos. Itu harus dibuang. Itu harus disingkirkan. Itu mesti ditebus. Dan itu tidak perlu. Mengapa demikian? Ya, karena roh itu sudah kembali kepada Tuhan. Tubuh itu sudah kembali ke jadi debu tanah. Kita bukan tidak menghargai orang-orang yang sudah meninggal, tapi kita juga tidak mau terkurung pada mitos. Penghormatan kepada orang-orang yang sudah lama meninggal, itu terjadi dan dapat diwujudkan dengan cara kita memperbaiki hidup kita. Mitos yang berikutnya yang sering terjadi adalah mengenai leluhur. Seolah-olah leluhur itu menjadi yang paling utama, sentral, dan tidak ada kesalahan, tidak ada kekurangan, tidak ada kelemahan, tidak ada keterbatasan. Sehingga orientasinya ke leluhur. Padahal hidup kita orientasinya adalah ke depan, ke masa depan yang penuh kegemilangan, masa depan yang penuh dengan segala harapan-harapan yang baik, yang sempurna. Mengapa masih ada mitos-mitos dan cerita-cerita hanya untuk membahas leluhur? Ada nilai-nilai baik yang ditanamkan dari generasi ke generasi. Entah siapa yang memulai, karena tidak ada catatan, tidak ada tulisan, hanya cerita yang disebut dengan folklore. Dan itu ada nilai-nilai baiknya. Tapi nilai-nilai baik itu pun perlu ditebus. Supaya kita tidak mengidolakan, menyembah, atau menjadikan leluhur-leluhur itu sebagai pusat kendali hidup kita. Orang-orang Kristen yang menyadari posisi ini, ia akan menebus arahnya tidak kepada leluhur. Kita bersyukur Tuhan menempatkan leluhur itu dalam sejarah manusia. Tetapi nilai-nilainya saja yang diambil. Bukan suatu ritual penyembahan kepada leluhur, penghormatan kepada leluhur berlebihan. Bahkan sangat-sangat tidak benar konteks kehidupan saat ini. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Kristus, banyak sekali mitos-mitos yang harus disingkirkan. Karikatural mengenai kebudayaan. Misalnya saja, di dalam berpakaian. Tentunya kita bersyukur karena baik temuan pakaian yang sudah kita gunakan, tenunan-tenunan tradisional yang perlu kita kembangkan, misalnya ulos, batik, songket, dan berbagai tenunan yang lain, itu kita syukuri dan kita manfaatkan. Kita optimalkan, kita kreatifkan kembali, dan kita kembangkan, kita bagikan. Ditebus apanya dari produk ini? Yaitu bahwa produk ini memang dihasilkan oleh manusia. Bukan untuk pekerjaan setan. Bukan dari idenya setan. Tapi ini memang produk manusia. Sehingga kita tidak pernah takut dan tidak pernah khawatir dan tidak perlu melakukan tindakan bodoh dengan membuang tenunan-tenunan tradisional. Kita pelajari tenunan tradisional yang sudah kita terima saat ini. Di tiap-tiap etnis kita. Kita pelajari, kita lihat keunikannya, kita kembangkan, lalu kita produk untuk kita jadikan itu komoditi lokal dan menjadi kearifan lokal. Ini namanya menebus kebudayaan. Jadi, Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, itu tugas kita. Saya tidak pandai di dalam menenun pakaian tradisional, misalnya ulos. Tetapi kita harus menghargai. Tenunan itu bernilai, bukan hanya di dalam ritual masa lalu yang sudah dipakai oleh leluhur kita atau generasi sebelumnya, tapi kita temukan prinsip apa di sana? Keseimbangan, keteraturan, keindahan. Keindahan bagaimana? Warna merah, hitam, putih. Keteraturan itu dalam rajutan tenunan itu. Dan bagaimana fungsinya untuk membangun sebuah sikap sosial di dalam komunitas orang Batak misalnya. Begitu juga dengan tenunan songket atau karya batik dalam beragam corak dan peruntukannya kita kembangkan. Dan itu produk manusia, bukan produk si jahat, si setan. Karena itu bukan menebus kebudayaan. Kita tidak percaya mitos karikatural seperti itu lagi. Berikutnya, Bapak, Ibu,
dan saudara yang kasih dalam Kristus, setelah kita menyadari tanggung jawab kita mentransformasi dan menebus kebudayaan, maka kita kembalikan kepada kehidupan kita saat ini. Bagaimana transformasi dan menebus kebudayaan ini dapat berlangsung dari generasi-generasi? Mana yang perlu kita lakukan? Maka di setiap sekolah, di setiap kampus, perlu dikembangkan strategi dan materi ajar tentang transformasi kebudayaan dan menebus kebudayaan. Supaya di tiap materi ajar dituntun dan didorong kreativitas dari peserta didik, baik itu siswa sekolah TK, SD, SMP, SMA, maupun mahasiswa di perguruan tinggi. Mengapa perlu demikian? Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus, perubahan peradaban itu dimulai di dunia pendidikan. Seperti pada video sebelumnya saya mau katakan bahwa kembali kita dapat mengelola bumi ini dengan baik dan memeliharanya karena kita telah dididik di rumah, di sekolah, di gereja, di kampus, dan di dalam masyarakat. Melalui pendidikan, kita kembangkan kearifan lokal, dan disitulah proses transformasi dan upaya menebus kebudayaan dengan lebih efektif. Mari para pendidik dan pengajar dan orang-orang yang berkecimpung di dalam dunia transformasi dan menebus kebudayaan, kita berjuang bersama untuk meningkatkan kualitas kehidupan dimanapun kita berada. Kiranya Tuhan menolong kita dan menyertai kita. Amin.